Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensial, disampaikan oleh Zainal Abidin. Pertanyaan pemantik. 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Jawaban tersebut adalah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari. Perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Justru inilah adalah pemahaman baru yang menantang agar dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai pemimpin pembelajaran yang mengelola pemenuhan kebutuhan murid. Refleksi belajar. Kita tahu tentang pembelajaran diferensial. Kita telah menghubungkan antara materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, visi guru penggerak, dan budaya positif sekolah. Pembelajaran diferensiasi merupakan wujud dari budaya positif sekolah. Dengan mengakomodasi bahwa murid itu unik, perbedaan-perbedaan yang ada pada murid perlu diakomodasi dalam pembelajaran. Pengertian daripada pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru berorientasi pada kebutuhan murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada cakupannya, meliputi tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Guru merespon kebutuhan belajar murid. Guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan murid untuk belajar meliputi kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Gambaran kelas untuk kelas yang menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi adalah mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Murid itu unik. Mereka bertumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Berikut ini adalah contoh pembelajaran diferensial di mana mengakomodasi kebutuhan murid. Ciri-ciri pembelajaran diferensial adalah 1. Memiliki pendekatan yang berbeda. 2. Memiliki proses yang berbeda. 3. Menghasilkan produk yang berbeda juga. Karena murid unik. Contoh pembelajaran yang berdiferensiasi di mana murid dibagi atas beberapa kelompok yang sesuai minat dan kebutuhan belajar siswa.
Namun demikian, tetap ada di dalam kelas tersebut. Contoh yang tidak menerapkan pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran diberikan secara bersamaan dan untuk membedakan pelajar sesuai minat anak. Jadi, pembelajaran itu disamaratakan di dalam kelas tanpa menghiraukan perbedaan dari murid tersebut. Menerapkan pembelajaran diferensial dalam kelas. Tomlinson and Moon pada tahun 2013 menjelaskan 5 prinsip dasar yang membantu guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Pengkondisian lingkungan belajar. Selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar. 2. Kurikulum yang berkualitas. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 3. Asesmen berkelanjutan. Dimulai dari asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik itu untuk mengetahui kondisi awal murid, sedangkan asesmen formatif merupakan asesmen yang diterapkan pada proses pembelajaran, dan asesmen sumatif diberikan untuk memperoleh hasil belajar. 4. Pengajaran yang responsif, menyesuaikan rencana pembelajaran ataupun modul belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. 5. Kepemimpinan dan rutinitas di kelas. Guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas. Ragam kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat, profil belajar murid, dan lingkungan belajar. Kesiapan belajar merupakan kapasitas atau untuk mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait dengan berbagai hal, di antaranya pengetahuan, konsep, dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh murid. Miskonsepsi, tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan fisik, keterampilan berpikir, dan sebagainya. Ini merupakan kesiapan belajar murid, dan murid tersebut akan termotivasi jika minatnya terpenuhi. Suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan padanya. Profil belajar murid merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan belajar adalah lingkungan yang berada di sekitar seorang dari yang memengaruhi proses belajar mengajar, meliputi ada suhu, ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Kesiapan belajar, guru dapat menanyakan kepada murid atau melakukan asesmen diagnostik. Apa yang dibutuhkan oleh murid sehingga mereka dapat berhasil dalam pelajarannya. Minat. Untuk mengetahui minat, guru dapat menanyakan kepada murid apa yang mereka minati, hobi, dan lain-lain. Profil belajar murid. Guru juga dapat menanyakan kepada murid bagaimana cara yang paling disenangi murid agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Lingkungan belajar.
Guru dapat menanyakan kepada murid melihat situasi dan kondisi yang paling disenangi murid agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Kesiapan belajar dapat tergambarkan dengan The Equalizer, diadaptasi dari The Equalizer, Carroll and Tomlinson. Kita dapat mengambil dua sisi polaritas, bersifat mendasar dan bersifat transformatif, konkret dan abstrak, sederhana dan kompleks, terstruktur, terbuka open-minded, bergantung atau belum mandiri, lambat dan cepat. Ini merupakan gambaran tentang kesiapan belajar murid yang diidentifikasi terkait dengan aspek-aspek tersebut. Minat belajar murid. Bagaimana menarik minat murid? Yaitu menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Mengkomunikasikan nilai, manfaat dari apa yang dipelajari murid. Ini akan menarik minat murid dan menghubungkan pada kondisi kontekstual yang ada di lingkungan sehari-harinya. Fokus pada minat murid, Tomlinson 2001, halaman 56. Area minat atau kegemaran. Bisa seni rupa, fotografi, lukisan, patung, dan sebagainya. Bisa literatur, puisi, prosa, fiksi, dan non-fiksi, teknologi, atletik, ilmu sains, matematika, sejarah, ilmu sosial, jurnalistik, politik, bisnis, musik, lagu, tari, komposisi, pertunjukan, teater, film, atau TV, terus jalan-jalan, budaya, mode ekspresi. Bisa mengarahkan pada ekspresi lisan, misalkan pidato, seminar, drama, simposium. Bisa mengarahkan pada yang tertulis, kreatif menyusun karangan, dan expository. Bisa menyusun suatu rancang atau bangun, display, model, dan sebagainya. Bisa bersifat artistik, grafis, lukis, fotografi, ilustrasi, dan bisa bersifat abstrak, ide-ide, rencana, teori, serta layanan masyarakat. Profil belajar murid. Ada banyak pendekatan yang digunakan untuk menunjukkan profil belajar murid. Di antaranya, kita bisa mengetahui profil belajar murid itu ada yang visual, dengan melihat film, melihat pemandangan, melihat kondisi alam. Ada yang bersifat auditory, mendengarkan alunan musik, mendengarkan suara alam, dan sebagainya. Ada juga murid yang punya kecenderungan read, membaca, dan write, menulis. Dan ada juga murid yang punya kecenderungan kinestetik, yaitu dengan bergerak, pergerakan tangan, bergerak ke depan, maju ke depan, maju untuk nulis jawaban, bergerak untuk ke kelompok yang lain. Itu adalah kecenderungan murid untuk memenuhi kondisi belajar mereka. Di samping itu, kita juga perlu mengetahui
multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Murid punya berbagai variasi kecerdasan. Ada yang kinestetik dengan dia bergerak, terampil tangannya, kakinya. Ada yang kecerdasan interpersonal, memiliki kecerdasan sosial, rasa empati, perhatian. Ada yang memiliki kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa, kecerdasan mengungkapkan sesuatu. Ada yang punya kecerdasan logika matematik, kemampuan untuk menalar, kemampuan untuk menghubungkan, kemampuan untuk menyusun suatu prosedur yang logis. Ada yang punya kecerdasan naturalis, kecerdasan alam, memahami kinerja alam, memahami gaya-gaya yang berpengaruh pada alam, dan sebagainya. Ada yang kecerdasan interpersonal, kecerdasan memahami diri sendiri, kecerdasan mengungkapkan diri sendiri, dan sebagainya. Ada juga yang memiliki kecerdasan visual spasial, yaitu kecerdasan visual, mengamati, mengidentifikasi, dan sebagainya. Dan ada juga yang memiliki kecerdasan musikal, bermain musik, bernyanyi, mendengarkan musik, memahami aransemen musik, komposisi dari musik tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi akan mendorong hasil belajar yang optimal. Pembelajaran diferensial membantu mencapai hasil belajar yang optimal karena pendekatan ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan murid, kemampuan, dan minat masing-masing murid. Dengan cara ini, setiap murid mendapatkan dukungan yang sesuai, merasa termotivasi, dan memiliki kesempatan untuk mendalami konsep secara lebih mendalam. Selain itu, pembelajaran diferensial juga mengurangi kesenjangan belajar dan menciptakan lingkungan inklusif di kelas yang berdampak positif pada prestasi belajar dan perkembangan sosial emosional murid. Hasil belajar optimal, strategi pembelajaran diferensiasi meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten atau materi. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi atau memahami konten materi. Diferensiasi produk merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Diferensiasi konten yaitu menggunakan materi yang bervariasi, menggunakan kontrak belajar, menyediakan pembelajaran mini bagi kelas yang mungkin terjadi miskonsepsi, dikumpulkan tersendiri terus dikasih tambahan pembelajaran. Berikutnya, menyajikan materi dengan berbagai moda pembelajaran, dapat menggunakan LMS, dapat menggunakan WAG, atau bisa menuliskannya langsung tergantung minat murid. Di antara hal tersebut, moda pembelajarannya adalah sebagai berikut. Seperti yang tadi telah saya jelaskan, ada moda berbagai pembelajaran yang mengadaptasi dengan literasi digital.
Diferensiasi proses, strategi pengajaran, sumber daya, dan alat yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan minat murid, sehingga semua murid dapat terlibat aktif memahami konsep dengan lebih baik dan mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Strategi pembelajaran tersebut menggunakan berbagai metode, menggunakan berbagai model pembelajaran, menggunakan berbagai alur pembelajaran yang disenangi oleh murid, mengirimkan alur pembelajaran menggunakan format Excel, format Word atau poster dan sebagainya. Contoh diferensiasi produk. Strategi diferensiasi memungkinkan murid untuk mengekspresikan pemahaman mereka tentang materi pembelajaran dengan berbagai cara dan hasil akhir yang berbeda. Ini berarti murid memiliki pilihan dalam cara mereka menunjukkan apa yang mereka pelajari. Misalkan melalui proyek, presentasi, esai, karya seni, dan metode lain. Ragam-ragam produk tersebut boleh dipilih oleh murid, tergantung minatnya memilih ragam produk tersebut yang menunjukkan hasil capaian belajar murid. Skema pembelajaran diferensial diawali dengan asesmen diagnostik untuk mengetahui kesiapan murid, minat murid, dan cara belajar murid. Dari situ disusunlah rancangan pembelajaran atau modul ajar. Pada prosesnya, bagaimana merancang pembelajaran dan mengelompokkan murid di dalam satu kelas tersebut. Dari situ, kita akan mengkategorikan konten, apa cakupan materi yang perlu diajarkan, dengan cara apa materi tersebut disampaikan. Dan itu bisa divariasi, merupakan variasi konten. Bisa melalui artikel, bisa mengirimkan slide presentasi, bisa dengan menampilkan video. Dan itu semuanya mengacu pada kurikulum tujuan pembelajaran yang jelas disampaikan. Dari proses tersebut akan dihasilkan asesmen berupa produk. Produk ini juga divariasi tergantung minat murid untuk mengetahui hasil belajar murid. Bisa melalui poster, bisa dengan produk karya, bisa dengan produk karya literatur, dan sebagainya. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi sumatif, maka pembelajaran diferensial sudah dilaksanakan. Artinya pembelajaran diferensial itu sebenarnya Bapak Ibu semua sudah melakukan. Bapak Ibu sudah memvariasi konten, mengirimkan konten berupa artikel atau PPT atau video. Ini sudah merupakan variasi konten atau menunjukkan referensi video, menunjukkan referensi artikel yang dapat diakses dan sebagainya. Bapak Ibu juga telah memvariasi proses pembelajaran, mengajukan pertanyaan pemantik, mendorong murid untuk menyelesaikan ke depan, mendorong murid untuk
melakukan aktivitas kerja praktikum. Ini sudah merupakan diferensiasi proses. Diferensiasi terkait dengan produk juga kemungkinan besar sudah dilakukan Bapak Ibu, di mana misalkan pada konteks pembelajaran menanam tanaman, Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih jenis tanaman, memilih media tanam yang digunakan, dan memilih cara mengset suatu tanaman, apakah itu tanaman hidroponik atau aquaponik dan sebagainya. Artinya pembelajaran diferensiasi sebenarnya kemungkinan besar sudah dilakukan Bapak Ibu dan mungkin masih perlu disempurnakan lagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Salam sehat selalu dan berbahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.